saya Jonda Dosan. Di video ini saya akan menjelaskan kronologi, penyebab, faktor, solusi, undang-undang yang dilanggar serta undang-undang atau peraturan yang melindungi dari kasus Ibu Supriyani. Nah, kasus ini dimulai pada tanggal 25 April 2024 ketika Aibda, seorang anggota kepolisian yang juga merupakan orang tua dari korban, yaitu seorang siswa kelas 1 di SDN 4 Baito, melaporkan Supriyani ke Polsek Baito dengan tuduhan penganiayaan. Menurut penjelasan Aibda, laporan tersebut diajukan setelah sang ibu korban menemukan bekas luka memar di paha belakang anaknya. Namun, anaknya menyatakan bahwa bekas luka itu merupakan bekas dia jatuh di sawah. Namun setelah didesakan dari orang tua, dia bilang kalau luka itu adalah bekas pukulan dari Supriyani. Di sisi lain, Supriyani juga membantah semua tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak pernah mengajar di kelas anak tersebut serta tidak memiliki interaksi langsung dengan siswa itu. Di Polsek, selain dimintai keterangan, ia diarahkan oleh penyidik untuk meminta maaf ke orang tua korban. Alasannya supaya kasus bisa selesai dengan baik. Nah, meski tidak merasa pernah melakukan pemukulan, Ibu Supriyani akhirnya menyetujui usulan tersebut dan meminta maaf kepada orang tua korban. Namun, orang tua korban, terlebih ibu dari korban, itu tidak bisa memaafkan Ibu Supriyani. Lalu dia juga meminta uang 50 juta dan harus ada SK pengunduran diri dari Ibu Supriyani supaya ibu korban ini mau memaafkan. Nah, penyebab dari kasus ini yaitu adalah tuduhan kepada Ibu Supriyani, yaitu tuduhannya dia menganiaya atau memukul seorang anak kelas 1 SD menggunakan sapu. Namun, Ibu Supriyani menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Nah, faktor-faktornya itu pertama ada luka pada siswa, pengaruh atau desakan orang tua, yang ketiga proses mediasi yang gagal, terlalu yang terakhir adanya kejanggalan pada keterangan saksi dan waktu kejadian. Nah, undang-undang yang dilanggar itu pertama, Ibu Supriyani didakwa melanggar pasal 80 ayat 1 junto, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak. Nah, lalu ada juga pasal 311 yaitu tindakan menyebar kabar bohong atau tuduhan tidak benar terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya. Lalu peraturan atau undang-undang yang melindungi itu pertama ada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu perlindungan ini mencangkup perlindungan dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Aturan tersebut juga mengatur perlindungan guru dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain yang terkait dengan tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu ada juga putusan bernomor 1554 PID 2013, Mahkamah Agung menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap gurunya. Lalu yang terakhir ada juga Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang guru, yaitu pasal 40 itu menyatakan guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah yaitu ada berkaitan dengan profesi, urusan hukum, serta keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Jadi yang selanjutnya itu adalah dampak yang timbul dari kasus ini, yaitu pertama dampak bagi Ibu Supriyani sendiri mungkin adalah gangguan psikologis seperti stres dan trauma. Lalu ada juga kerusakan reputasi di mana walaupun Ibu Supriyani tidak membenarkan tuduhan tersebut, namun reputasinya tetap terganggu. Lalu dampak bagi negara yaitu ketidakpercayaannya terhadap proses hukum, di mana dalam kasus Ibu Supriyani ini proses hukum yang berjalan tidak transparan dan tidak adil. Lalu bagi masyarakat mungkin
para guru, terlebih guru honorer, akan segan untuk mendisiplinkan anak murid karena takut akan diancam. Nah, lalu selanjutnya ada sanksi yang pantas. Sanksi yang pantas bagi pelaku jika tuduhan terhadap Ibu Supriani tidak benar, yaitu mungkin bisa denda atau penjara. Nah, lalu juga untuk sanksi sosialnya itu bisa dijauhi oleh masyarakat. Nah, lalu yang terakhir itu adalah nilai Pancasilanya. Nilai Pancasila dari kasus ini adalah yang nilai kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam kasus ini keadilan yang ada dalam Ibu Supriani itu masih belum berjalan dengan baik. Nah, lalu solusi dari kasus ini itu pertama, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, hormat dan disiplin kepada guru, meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan atau hukum, lalu melakukan mediasi dan perdamaian. Juga yang terakhir, pemantauan yang ketat pada proses belajar mengajar. Itu dia dari pendapat saya mengenai kasus Supriani. Terima kasih.